Apa kabarnya nih? Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat dan selalu bersemangat ya. Kali ini aku, Laurentia Risanti Purnaningtyas, dan temanku, Nazifa Bunga Indira Purnama, mau ngajak kalian membahas tentang sesuatu yang sering banget kita lihat sehari-hari, tapi kadang kita pura-pura nggak peduli. Ada yang tahu itu apa? Yap, soal trotoar, tempat jalan kaki yang seharusnya nyaman, tapi sering banget nih disalahgunakan. Yuk kita bahas bareng-bareng. Trotoar itu sebenarnya fasilitas umum yang dibuat supaya pejalan kaki bisa jalan dengan aman, nyaman, dan punya ruang sendiri. Harapannya kalau trotoar rapi dan enak dipakai, orang jadi lebih suka jalan kaki daripada harus selalu naik kendaraan bermotor. Tapi sayangnya, kenyataan di lapangan jauh berbeda. Fungsi trotoar sering disalahgunakan dan akhirnya pejalan kaki yang jadi korban. Bentuk penyalahgunaan yang paling sering kita lihat adalah trotoar dijadikan tempat parkir atau bahkan jalur alternatif kendaraan bermotor. Bayangin aja, di Jakarta sekitar 90% trotoar sudah dikuasai parkir liar dan pedagang kaki lima. Akibatnya, pejalan kaki terpaksa turun ke jalan raya. Bahaya banget kan? Data dari Korps Lalu Lintas Polri mencatat ada 1.200 kasus kecelakaan melibatkan pejalan kaki di Jakarta tahun 2022. Dan sepertiganya terjadi karena mereka harus jalan di tengah jalan. Belum lagi trotoar yang berubah jadi tempat berdagang. Memang sih, pedagang kaki lima itu membantu ekonomi masyarakat. Tapi, kalau lapaknya menutup trotoar, pejalan kaki jadi susah lewat. Padahal, menurut Koalisi Pejalan Kaki tahun 2023, hanya 8,71% ruas jalan di Jakarta yang punya trotoar. Itu pun kebanyakan kondisinya sempit, rusak, atau sudah dipenuhi oleh pedagang. Jadi sama saja seperti tidak ada trotoar yang bisa dipakai sebagaimana mestinya. Masalah semakin berat untuk penyandang disabilitas. Survei menunjukkan 99% trotoar di Jakarta tidak ramah disabilitas. Entah karena jalurnya rusak, terhalang tiang listrik, atau malah tidak ada jalurnya sama sekali. Trotoar yang rusak dan sempit membuat orang enggan untuk berjalan kaki. Akhirnya, mereka lebih memilih untuk naik kendaraan pribadi. Nah, ini ujung-ujungnya membuat macet, polusi makin parah, dan suhu kota ikut naik. Kalau ditanya kenapa ini bisa terus terjadi, jawabannya ada dua. Pertama, pengawasan dari pihak berwenang masih lemah. Dan yang kedua, kesadaran masyarakat juga rendah. Banyak yang masih mikir, cuma trotoar. Padahal, trotoar itu penting banget buat mobilitas dan kualitas hidup di kota. Jadi, penyalahgunaan trotoar bukan cuma masalah buat pejalan kaki, tapi juga berdampak pada kemacetan, kualitas lingkungan, dan kenyamanan kota secara keseluruhan. Solusinya, perlu ada pengawasan yang lebih tegas, tempat khusus untuk pedagang, dan perawatan trotoar supaya ramah bagi semua, termasuk disabilitas. Selain itu, edukasi publik juga penting banget supaya kita semua sadar trotoar itu hak bagi pejalan kaki. Nah, itu tadi sedikit pembahasan tentang penyalahgunaan trotoar dan dampak bagi kenyamanan para pejalan kaki. Yuk, mulai sekarang kita sama-sama lebih peduli. Jangan parkir atau berdagang di trotoar. Dan kalau jalan kaki, gunakan trotoar dengan baik. Ingat, kota yang nyaman dimulai dari hal-hal sederhana. Terima kasih sudah menyimak, semoga bermanfaat dan sampai jumpa.